Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonyo. Senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini dan doa saya sahabat disabilitas sekalian dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, panjang umur, berbahagia, hidup harus terus diperjuangkan dan prokes-prokes, jaga kesehatan, serta marilah kita mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Wow, ini kalau dengar sayup-sayup, backsoundnya musiknya ini keren karena musik ini satu-satunya hanya ada di satu daerah yaitu Tanah Poso. Dan ini instrumen atau piano yang dimainkan oleh Denny Yohanes Irawan. Sayup-sayup terdengar dari Studio 1 dan kiranya dapat menghibur sahabat disabilitas sekalian. Dan topik kita hari ini akan bicara tentang destinasi wisata situs sejarah budaya Topamona yang ada di Kelurahan Sabidago. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan disabilitas? Nah, sahabat, Sabidago adalah tanah di mana Ritson Manyonyo dibesarkan. Wah, ini kenangan seperti saya kembali ke kampung halaman dan kemudian kita akan menelisik, mengulik apa saja yang ada di kampung ini, di mana saya dibesarkan dari SD, SMP, SMA. Wow, banyak cerita-cerita legend di sana. Dan untuk tema kita kali ini tentang budaya dan sejarah situs yang sangat fenomenal, legend, sangat legend. Dan kita sudah terhubung dengan pegiat, aktivis, pemerhati seni budaya Tanah Poso, Topamona, yaitu Bro Calvin Bobby Kolu. Salam jumpa, brother. Iya, mic-nya boleh dinyalakan. Iya, mic-nya belum. Halo. Iya, salam jumpa, Ya. brother. Oke, salam jumpa balik buat seluruh teman-teman, sahabat-sahabat yang baik hatinya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Salam semuanya. Iya, kita bicara dengan seorang aktivis yang sangat gencar, punya komitmen, kemudian konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya, tanah adat, tanah ulayat, dan mengangkat nilai-nilai tradisi, situs-situs leluhur nenek moyang Topamona atau orang Poso yang ada di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bagaimana kondisi COVID di Sabidago, bisa diupdate sebelum kita bicara lebih jauh? Oke, kondisi COVID-19 di Kabupaten Poso, khususnya di Sabidago, masih tetap berlanjut ya. Tapi perekonomian, kegiatan masyarakat Sabidago pada umumnya itu masih lancar-lancar saja ya. Tetap komit dengan semua aturan-aturan yang diberlakukan di Kelurahan Sabidago begitu dari pihak kesehatan, kepolisian. Itu posisi sekarang ada di mana, brother? Ya, kami saat ini bersama dengan Ketua Dewan Adat ya Kelurahan Sabidago, bersama juga Pak Kapolmas, ada juga Pak Babinsa ya, Ibu Lurah juga. Jadi kami saat ini sedang berada di puncak Bukit Gunung, tepatnya akan direncanakan dibangun patung Yesus Memberkati sebagai ikon Gereja Kristus di Sulawesi Tengah. Luar biasa, luar biasa. Ya, sebelum kita akan banyak bicara soal situs Benteng Tamu Kudena, kemudian ikon, patung yang direncanakan, sahabat disabilitas, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ladies and gentlemen, all over the world,
to all Christian and mission to convey God's vision in real life in the land of God. Come here, welcome to my country. Thank you. Ini adalah pemandangan dari atas puncak gunung, di mana gunung ini direncanakan akan dibangunkan patung Yesus memberkati sebagai ikon Gereja Kristus di Sulawesi Tengah. Di depan kita terlihat pemandangan Kota Tentena atau Kota Danau Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso. Kita lihat bersama, di sebelah gunung ini terdapat perbentengan Tamungkudena yang memiliki persejarahan pada abad 19 hingga awal abad 20 dalam pertempuran suku selama 9 tahun hingga di awal abad 20 dalam penggempuran tentara Hindia Belanda kepada kaum pejuang di atas perbentengan Tamungkudena. Saat ini kami akan memperlihatkan titik lokasi di mana rencana pembangunan patung Yesus memberkati. Ini adalah lubang cakar ayam atau tiang pancang patung Yesus memberkati yang direncanakan kurang lebih sebanding dengan patung Yesus memberkati yang ada di wilayah selatan Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja, Makale. Saudara-saudaraku yang baik hatinya, kita melihat bersama di depan kita adalah sebuah rumah ibadat sementara sederhana yang dibuatkan oleh masyarakat adat Kampung Adat Sawidago, di mana rumah ibadat sederhana ini kita akan adakan rapat musyawarah masyarakat adat dan tokoh-tokoh adat yang difasilitasi Forum Pemerhati Sejarah Budaya Topamona sebagai fasilitator rencana pemugaran ke-6 titik cagar budaya persejarahan Benteng Tamungkudena. Kemudian kami juga bersepakat seluruh masyarakat Kampung Adat Sawidago untuk membangun sebuah ikon Gereja Kristus di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kelurahan Sawidago, di atas gunung yang kita lihat bersama ini. Nah, tempat rumah ibadat sederhana ini adalah dibangun dengan hasil gotong royong masyarakat adat tanpa pamrih, diperuntukkan untuk tempat ibadat warga gereja Tuhan guna mendoakan pendanaan rencana pembangunan patung Yesus memberkati ini. Nah, kami siarkan dari atas puncak Gunung Benteng Tamungkudena dalam tahun 2021 Agustus tanggal 28. Kami perlihatkan ada juga terdapat susunan benteng-benteng batu disusun-susun, ya, batu semampu diangkat, ya. Ini yang terdapat di sisi bagian belakang, bagian utara perbentengan Tamungkudena. Ini batu ini disusun oleh para leluhur sebagai titik atau benteng
untuk menghindarkan dari musuh ya. Ini titik bagian belakang perbentengan Tamung Kudena. Di sebelah sisi kanannya belakang, sisi belakang sisi kanannya kami juga menunjukkan titik batu-batu perbentengan yang disusun para leluhur zaman dahulu masih terdapat ya. Ini adalah titik batu-batu disusun rapi ya. Ini masih terdapat sangat detail sekali ya. Susunan-susunan batu para leluhur ketika terjadi perang suku ya di abad ke-18 memuncak hingga di abad ke-19 ya akhir. Pak, kalau mau gabung lihat bersama ya titik-titik batu perbentengan ya. Ini luar biasa ya pemirsa. Ini disusun rapi oleh tangan-tangan manusia ya, oleh para leluhur. Luar biasa, sangat rapi ya. Ini adalah sisi kiri, sisi kanan belakang perbentengan Tamung Kudena ya. Luar biasa, ini batu tersusun rapi oleh tangan manusia ya. Di sisi belakang kanan perbentengan Tamung Kudena. Sementara di bawahnya adalah tebing terjal ya di sisi kanan perbentengan Tamung Kudena. Sahabat disabilitas, kita kembali. Itu adalah profil singkat salah satu situs sejarah yang ada di Tanah Poso, terutama di Mungkudena, Kelurahan Sabidago. Brother, bisa dicerita dulu masa kecil kita sering bermain apa, iya. sekolah di mana, brother? Untuk meyakinkan penonton bahwa kita betul orang Sabidago. Iya. Oke, baik Pak Pendeta Ritson Manyonyo. Saya singkat aja Pak ya. Jadi saya aslinya suku Pamona Baree, lahir di Tentena ya, di rumah sakit Trop ya, yang dibangun oleh Belanda zaman dahulu. Lalu dibesarkan di Kampung Sawidago ya, yang dikenal hari ini Kampung Adat Sawidago atau dikenal dengan Kelurahan Sawidago. Lalu saya sendiri sekolah SD di Kelurahan Sawidago, lalu SMP-nya di SMP Negeri ya, SMP Negeri Tentena, kemudian menamatkan tahun 93 SMA di SMA GKST 1 Tentena. Lalu 93 saya tamat sekolah, berangkat ke Jakarta, melanjutkan serata satu saya, mengambil bidang pastoral healing ya, S1 atau STOL. Lalu dari sana saya menamatkan serata satu saya, STOL-nya, di tahun 1999. Dari sana juga saya mulai melayani selama belasan tahun bersama Dr. Ruyandi Utasoid ya, Bapak Pendeta Ruyandi Utasoid di Yayasan Bersinar Bagi Bangsa. Kemudian dari sana juga kita sering diundang atau diutus melakukan marturia di seluruh Pulau Jawa. Lalu di kemudian hari dengan adanya konflik di tanah tercinta kita, Tanah Poso, maka saya diutus kemari untuk misi perdamaian ya, tapi lebih kepada misi sosial ya, membawa obat-obatan, makanan-makanan, pakaian-pakaian bekas. Juga kami bersama tim dari Jakarta oleh Yayasan Bersinar Bagi Bangsa bekerja sama dengan Yayasan LPMI Panus Remas, kami memutar film ya. Awalnya kami memutar film Jesus of Nazareth di seluruh klasis Pamona Utara waktu itu. Kemudian bersamaan juga kami membuat KKR perdana di seluruh Kabupaten Poso, tepatnya di Kota Danau Poso, Danau Tentena ya. Bersamaan juga kami membuat seminar bersama seluruh denominasi gereja. Pembicaranya saya sendiri,
bersama teman kami evangelis uh, Bapak Joy, ya beliau seorang evangelis dunia. Kemudian kami balik ke Jakarta dan dari sana kami sering pulang membantu pelayanan gereja-gereja interdenominasi gereja di Sulawesi Tengah, khususnya di GKST. Di tahun 2001 kami juga dipercayakan dari Ketua Umum PDS Dr. Yandi Tasoid untuk membangun sebuah partai besar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, ya, DPW dan 7 DPC, 7 kabupaten. Lalu setelahnya kami pulang ke Jakarta dan pelayanan lagi di sana. Seterusnya kami memilih untuk membangun daerah kita, ya, yang kita cintai, yaitu negeri Tanah Poso, ya, dalam misi pemulihan spiritual, ya, dari masa traumatik konflik Poso begitu sampai hari ini, Pak. Demikian Pak Pendeta Rison. Untuk sedikit memori kita dulu masa kecil sekolah di sekolah yang sama, ya, SD GKST 4, ya. Ya, sama sekolah dengan Pak Rison, ya. Ya. Dan ya, kita bermain masa kecil, ya. Sabidago ini satu desa yang cukup luas, ada Ratodena, ada Sidomukti, ada Makilaya, Talau, ya. Kampung Sabidagonya sendiri, ada Dusun Toaro, dan terus berkembang. Begitu ya Pak Bob, ya? Iya, betul. Baik. Saat ini sedang bersama-sama dengan Kelurahan Sabidago, Gembala Jemaat Ibu Lurah Sabidago, Ibu Rita Mabo, Ketua Dewan Adat, dan juga ada Babinsa dan Polmas. Baik, sebentar nanti kita akan minta pendapat mereka. Nah, sekarang bisa dicerita secara singkat tentang Benteng Tamung Kudena, situs sejarah yang mempengaruhi pergerakan kehidupan masyarakat Tanah Poso. Iya, baik. Awalnya kami berpikir bagaimana pemulihan spiritual, membangun tata nilai adat budaya Tanah Poso, ya, suku Poso. Lalu kemudian kami berangkat dari penulisan buku selama 3 tahun lebih, ya. Lalu kami membangun sebuah presentasi, kami laporkan buku yang kami telah tulis 6 bab di Provinsi Sulawesi Tengah. Tepatnya saya berhadapan dengan Pak Sekprov, Pak Hidayat Lamakarate. Kemudian kami dilegitimasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Kami mempresentasi di sana, kemudian mereka mensupport, ya, penulisan buku ini, dan ini telah menjadi menambah permuseuman Provinsi Sulawesi Tengah. Dari sana kami turun ke Kabupaten Poso, kami presentasi lagi kepada Bapak Bupati Pak Darmin Sigelipu, ya, kala kemarin periode yang sudah berlalu. Kemudian kami juga disupport. Nah, 2 kecamatan yang berdampingan ini, yaitu Kecamatan Pamona Utara dan Kecamatan Pamona Puselemba di wilayah negeri Danau ini, mensupport juga bahwa sejarah ini harus diaktualisasikan begitu. Maka kami bersama Ibu Lurah, ya. Singkatnya Pak Bob, halo? Ya. Singkatnya isi buku itu tentang apa? Ya, isi buku ini berbicara masalah persejarahan perbentengan Tamung Kudena, ya. Abad 18, 19 hingga awal abad 20. Di mana apa yang terjadi di abad 18, 19, 20 itu? Iya, bahwa di sana diceritakan masa perang suku itu di akhir abad 19, selama 9 tahun, ya. Lalu masuk ke awal abad 20 itu adalah penggempuran militer Hindia Belanda di titik perbentengan Tamung Kudena dan menewaskan ada lebih dari 1 orang, begitu. Jadi benteng ini punya nilai sejarah, berkontribusi terhadap prakemerdekaan sehingga penjajah Belanda dapat diusir. Pak Bob, mengapa Anda tertarik terhadap dunia budaya dan sejarah di Tanah Poso? Ya, baik.
kami tertarik mengangkat tata nilai adat suku Pamona karena di sana ada terdapat 3 napas esensi dari tata nilai adat budaya Pamona. Yang pertama, Sintubu Maroso. Artinya Sintubu Maroso itu bergotong royong begitu, tanpa melihat satu sama lain. Yang kedua, Tubuh Siwagi. Tubuh Siwagi ini saling bersama-sama, membangun bersama-sama. Lalu yang ketiga, Tubuh Malinubu, saling membangun begitu, saling mengangkat. Nah, dari titik nilai inilah kami tertarik untuk mengtransformasi nilai-nilai budaya adat, tetapi dari unsur nilai sejarah. Nah, sejarah ini sendiri dimulai dari beberapa titik. Kami mengambil dari titik sejarah awal Benteng Tamungkudena. Karena ini sangat menarik, karena sendeling pertama, Asekruit, yang datang menetap di Poso dalam tahun 1892, beliau mencatat dalam bukunya yang ditulis dalam awal abad 20, yakni tahun 1917, dalam judul buku Bahasa Pamona Beree disebut buku Babon Tanah, atau dalam judul aslinya berbahasa Belanda adalah berbunyi Arkis Kunding Lesboiken de Baretal. Nah, buku ini menegaskan bahwa perbentengan Tamungkudena ini adalah sebuah titik perbentengan 3 wilayah besar. Asekruit mengatakan bahwa perbentengan Tamungkudena adalah pusat perbentengan To Wingkem Poso, To Ondae, dan To Pebato. Nah, di sanalah saya melihat bahwa nilai sejarah perbentengan Tamungkudena harus diangkat. Karena ada nilai kesamaan di sana, nilai persatuan 3 wilayah yang besar ini dalam membangun negeri Danau Poso begitu. Situs sejarah itu tertutup sekian abad lamanya, dia mengendap, tak ada yang peduli. Ya, sejak tiba-tiba dari muncul di permukaan. Mengapa Anda tergerak sekitar 3 abad publikasi ini? Baik, sekitar 3 abad lebih ya, yakni dari abad ke-18, 19, 20, baru tercatat di abad ke-21 ini. 3 abad lebih. Bahwa perbentengan Tamungkudena dituliskan, ya. Apa urgensinya? Apa urgensinya Anda membuka dan mempublikasi situs sejarah Benteng Tamungkudena ini kepada masyarakat luas? Ya, menarik sekali. Perbentengan Tamungkudena adalah yang pertama, dia bukan saja benteng fisik, tetapi juga dia sebagai perbentengan penyatu ya. Di sana terjadi musyawarah mufakat di 3 wilayah besar ini, To Wingkem Poso, To Ondae, dan To Pebato, dalam masa perang 9 tahun perang suku akhir abad 19. Lalu kemudian di sana juga titik pusat musyawarah mufakat di 3 wilayah ini melawan Belanda. Saat Kompania Jelas dan Tegas Hindia Belanda diberlakukan 1906. Yang diawali 1905 digempurlah Sigi, Napu, dan Parigi, termasuk Poso bagian utaranya ya. Lalu 1906, tepatnya Desember 1906, perbentengan Tamungkudena diserang oleh militer Belanda dengan 2 senjata ya, senjata ringan yaitu senjata tunggu dulu ya, kalau istilah orang-orang di sini, dan yang kemudian adalah senjata berat yang dikenal di sini brand. Dan itu catatan sejarah kami pegang, itu adalah sebuah catatan sejarah ya, written source dari para leluhur yang pejuang di atas benteng Tamungkudena, selain yang disebutkan oleh Asekruit begitu. Jadi poinnya adalah bahwa benteng Tamungkudena termasuk leluhur kita Pamona yang mendiami itu sebagai harkat martabat harga diri untuk mempertahankan tanah yang diberikan Tuhan kepada leluhur kita. Dan perjuangan mereka itu perjuangan yang besar, turut serta berpartisipasi untuk mengusir penjajah dan meraih kemerdekaan. Luar biasa. Sahabat disabilitas, kita akan masih banyak mengulik kisah-kisah di seputaran Kelurahan Sabidago. Namun sebelumnya, kita saksikan dulu
iklan layanan Elsafan berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Marcelino Runga. Saya berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya salah satu alumni Yayasan Elsafan. Saya bergabung dengan Yayasan Elsafan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Dan saya melanjutkan ke sekolah inklusi pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Saya bersyukur bisa bergabung dengan Yayasan Elsafan karena saya bisa mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan ilmu spiritual. Dan pada akhirnya di mana titik saya menemukan bidang yang saya tekuni di bidang olahraga. Di mana di bidang olahraga saya sudah banyak memperoleh prestasi. Salah satunya pada tahun 2016 saya mengikuti Pekan Olahraga Paralimpik Nasional di Jawa Barat, di mana saya mendapatkan medali perunggu. Dan pada saat ini juga saya sudah bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 sampai saat ini. Dan pada saat ini saya sedang mempersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Paralimpik Nasional di Papua tahun 2021. Dan pada saat ini juga saya ingin menyampaikan kepada orang tua, bapak ibu yang memiliki putra-putri yang berkebutuhan khusus, tunanetra murni dan tunanetra ganda plus, segera mendaftarkan mereka ke SLB Elsafan dan Panti Tunanetra Elsafan, di mana di Yayasan Elsafan memiliki pendidikan TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Bagaimana cara pendaftarannya? Silakan menghubungi nomor dan alamat di bawah ini. Tunanetra inklusi, maju terus dan sejahtera. Masih bersama Ritson Manyonyo dan Bobby Kolu di Kelurahan Sebidago, dan kita ada di topik menelisik destinasi wisata budaya, situs leluhur, Benteng Tambung Kuneda, dan sejarahnya. Baik, Brother, bisa diceritakan di posisi sekarang berada itu, kemudian direncanakan apa yang akan dilakukan? Iya, baik, terima kasih Pak Ritson. Jadi kami sendiri Forum Pemerhati Sejarah Budaya Topomona yang adalah forum dari kumpulan semua stakeholder di Sabidago. Forum ini ada dari tokoh-tokoh dari Dewan Adat masuk ke dalam, tokoh-tokoh dari pemerintah masuk ke dalam juga, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat. Kami terkumpul dalam sebuah forum ini berpikir mendirikan Kampung Adat Sabidago atau yang dikenal Kelurahan Sabidago. Nah, kami berembuk dari 2 tahun kemarin ya, dari tahun 2020, bahwa bagaimana kita membangun kampung ini ya.
bukan saja membangun sejarah budayanya dan tata nilai adatnya, tetapi kami juga membangun sebuah konstruksi spiritual, pemulihan pasca berlalunya konflik kemarin di Poso ya. Sehingga dengan kami memiliki program ini, maka kami melihat unsur sejarah perbentengan Tamu Kudena, kami memugar 6 titik cagar budaya sejarah perbentengan Tamu Kudena. Kemudian dari sana juga kami berusaha membangun sebuah titik aset wisata religi, yaitu sebuah patung megah. Dalam perencanaan kami membutuhkan dana, kami berdoa terus dan kami meminta saudara-saudara yang baik hatinya untuk terus mendoakan kami dalam sebuah rencana pembangunan ikon Gereja Kristus di Sulawesi Tengah, yakni sebuah patung Yesus memberkati yang dalam obsesi kami ingin melebihi ketinggian patung Yesus memberkati yang ada di bagian selatan, tepatnya di Tanah Toraja atau Makale. Demikian Pak Ritson. Mengapa harus memilih patung dan apakah di Tanah Poso belum ada ikon lainnya? Ya, baik. Sama sekali ikon patung Yesus memberkati belum ada sama sekali di Kabupaten Poso, bahkan di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara titik pusat gereja di seluruh Sulawesi Tengah terdapat di negeri Danau Poso atau Kota Tentena. Maka dengan kami warga kampung adat Sabidago melihat bahwa kami memiliki aset sebuah pegunungan yang sangat tinggi dan panorama yang sangat jauh, kelihatan semua negeri danau bahkan Kota Tentena, maka kami memilih sebuah gunung ini yang kami sebut biasa Gunung Buyung Bayau. Disinilah akan direncanakan untuk dibangun patung Yesus memberkati. Nah, lahan ini sendiri kami pribadi menghibahkan, menyumbangkan ke kampung adat Sabidago untuk sarana prasarana pembangunan sebuah ikon tersebut. Ya, demikian Pak Ritson. Ya, jadi untuk Kota Poso dan terutama Kota Tentena, itu Poso ke Tentena 60 km naik ke atas, Iya. dan wisata yang sangat terkenal adalah Danau Poso, ada air terjun Vera Salopa, ada pinggir pantai Siuri, dan Ya. akhirnya gagasan ini akan menjadi destinasi wisata religi yang pertama di Kota Tentena selain daripada situs Rumah Aceh Kruit yang sedang proses di rehabilitasi, dan ini menjadi menarik dan kiranya dapat dikoneksi antara Toraja, Tentena ke Manado sehingga pergerakan para wisata, terutama wisata religi itu Kelurahan Sabidago, Tentena dan sekitarnya itu mendapatkan tempat bagi para wisatawan. Baik, Pak Bob, berapa Amin. tinggi dan kira-kira Ya. estimasi biaya berapa yang dibutuhkan? Iya, kami menghitung kemarin bahwa patung di Toraja itu atas inisiatif oleh Pak Yasin Limpo ya, Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu di dalam tahun 2014 ditenderlah inisiatif ini, maka dibuatkan sebuah model patung setinggi 45 meter ya. Katanya mengalahkan patung Yesus memberkati yang ada di Rio de Janeiro ya. Nah, kami terobsesi bahwa kami beriman kami akan lebih tinggi dari tingginya patung di Toraja begitu. Karena ini adalah Tentena, Kota Tentena adalah pusat kekristenan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah ya. Sementara dananya yang di Toraja itu, dana pembangunan patungnya itu kami dapat perhitungan yang konkret itu berkisar 22 miliar begitu.
baru diselesaikan di dalam tahun 2015. 2018 diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo begitu. Ya. Apa Di saja bagian langkah-langkah rencana? ya, Apa saja langkah-langkah rencana strategi untuk mencapai pendanaan pembangunan patung ikon ini? baik Pak Pendeta. Jadi langkah internal kami telah kemarin bergotong royong untuk membangun sebuah wadah doa, wadah tempat ibadah di atas puncak bukit ini, di mana titik lokasi pembangunan Yesus, patung Yesus memberkati. Di sanalah kami akan mendoakan, menggumuli, memuji Tuhan. Kami hanya mempunyai modal untuk berdoa ya. Di tempat inilah kami akan berdoa. Selain itu kami membangun link ya di pemerintahan, di teman sejawat, handai tolan untuk mencari dana pembangunan patung Yesus memberkati ini. Khususnya termasuk dengan Pak Ritson sendiri ini, Pak Pendeta Ritson. Demikian Pak Ritson. Baik. Luar biasa. Sekali lagi saya ingin konfirmasi kepada Bapak Bobby Calvin Kolu bahwa tujuan besar dengan akan diadakannya patung ini serta memperbaiki situs sejarah itu ya, sebenarnya untuk apa, Pak? Kami melihat ada dua nilai titik yang sama. Nilai titik peradaban firman Allah ya, termasuk nilai titik para leluhur. Maka oleh karenanya kami mempugar cagar budaya ke 6 titik cagar budaya dari sejarah perbentengan Tamungkudena yang memiliki nilai tata nilai moral. Kemudian kami sandingkan dengan pembangunan patung, di mana pembangunan patung ini yang bukan saja menjadi ikon gereja Kristen Sulawesi Tengah, tetapi di tempat ini ya lokasinya juga kami perlebar sehingga tempat ini akan menjadi sebuah tempat peribadatan gereja Tuhan dari berbagai denominasi, dan tempat ini kami persembahkan untuk tempat memuji-muji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Bisa juga tempat untuk kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian remaja, pemuda, sekolah minggu. Ini kita akan jadikan bukan cuma sebuah dataran untuk pembangunan patung Yesus memberkati, ikon gereja Kristus Sulawesi Tengah, tetapi tempat ini juga kami rindukan dalam visi misi kami. Tempat ini adalah tempat memuji kemuliaan Allah begitu. Dan tempat ini juga kami terbuka bagi saudara-saudara kita untuk berwisata, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, Buddha, Hindu, mari silakan berkunjung ke tempat kami. Karena ini juga termasuk aset wisata Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian Pak Ritson. Baik. Bolehkah saya bicara dengan Lurah Sawidago? Boleh. Silakan. Ya. Iya. Ibu Lurah. Ya. Iya. Ya. Sebentar ya. Oke. Salam jumpa, Bu Lurah. Halo, salam jumpa. Selamat hari Minggu, salam sehat. Salam sehat. Sehat selalu, Pak ya. Izin Bu Lurah karena Ya. di areal situ areal terbuka Bagaimana? dan sudah divaksin semua, boleh buka masker, Ya. Bu Lurah, biar Oh iya. ya. Iya, sudah divaksin yang kedua kali, Pak. Dan di situ juga ruang terbuka, boleh buka masker Bu Lurah? Biar kelihatan Kita muka cantiknya Lurah kami ini luar biasa. Aduh, makasih, Pak. Ya, izin Ya. nama lengkap Bu Lurah boleh? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nama saya Rita Mawo Galela, Sarjana Sosial.
Baik. Bu Lurah bisa Ah, digambarkan Kelurahan Sabidago itu berapa jumlah penduduk, kemudian eh, em, penghasilan utama masyarakat, oh ya. pergerakannya, pembagian wilayahnya. Silakan Bu Lurah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jumlah penduduk di Kelurahan Sawidago ini kurang lebih kakaknya 872 kalau tidak salah, kurang lebih Pak ya, kakak. Kalau penduduknya ini hampir mencapai 2000-an. 2000 2000 jumlah ya 2000 kalau kepala keluarga jumlah kakak itu 800 lebih, kemudian jumlah penduduk manusianya yang umur dari 0 sampai ya 90-an itu kurang lebih 2000-an. Ya di sini Mata pencarian masyarakatnya Bu. mata pencaharian sini pada umumnya Pak, dia petani pekebun. Kalau pegawai negeri itu guru, itu kurang lebih ya 10%. Ya kalau petani pekebun sini hampir 90%. Ya. Itu Kemudian tanaman yang sangat diminati warga masyarakat apa Bu? padi ya, padi sawah, ada sebagian kecil juga padi ladang. Kemudian di sini kebanyakan petani pekebun itu punya cengkeh. Di sini penghasil yang paling terbesar itu cengkeh. Dan rakyatnya di sini petaninya makmur karena cengkeh. Itu. Kalau yang lain-lain seperti coklat, kemudian itu cuma tambahan saja, sampingan. Tetapi yang paling utama di sini penghasil yang terbesar itu cengkeh, kemudian padi, ya beras, seperti itu. Masyarakatnya sini masyarakat majemuk. Ada berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Sabidago Ibu, negeri maupun swasta? Di sini yang punya pendidikan SD Pak, SD SMP ya, SMP SMA gitu. Lembaga pendidikan atau lembaganya, sekolahnya. Lembaga di sini sekolahnya saja SD SMP saja Pak, SMA enggak ada. Kemudian juga kalau mau dikatakan sekolah tinggi enggak ada di sini di Kelurahan Sabidago. Atau per jiwa, per individu. Apakah ada warga Kelurahan Sabidago yang disabilitas Ibu? Berkebutuhan khusus? Ada Pak, ada Pak ya. Kebetulan saat ini terima kasih Pak, itu memang kami sudah berupaya juga sedemikian rupa. Memang sudah tercatat ada yang tuna netra, ada yang memang tuna rungu. Itu sementara kami data memang sudah beberapa tahun yang lalu, sejak kami di sini juga itu sudah terdata Pak, dan kami sudah usahakan untuk diberi bantuan di Dinas Sosial Kabupaten Poso. Memang untuk sampai saat ini seperti yang membutuhkan kursi roda, yang membutuhkan alat pendengar, kemudian yang membutuhkan itu belum tercapai, belum ada yang cuma ya sebagian saja yang seperti yang khusus-khusus itu yang dibutuhkan belum ada Pak sampai saat ini. Mudah-mudahan melalui Pak Rikson bisa dibantu saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memang ya Pak. Terutama ini Pak yang kami sangat harapkan. PAUD ada Pak, sudah punya ya Pak, PAUD Bapak punya PAUD itu memang sudah sering kami kunjungi juga Pak. Jika dibutuhkan kami sering mengunjungi itu. Ya, luar biasa Pak, luar biasa itu. Guru-gurunya juga memang orang-orang yang memang mau tulus untuk bekerja. Ya. Harapan kami Pak, ini semoga melalui Pak Rikson kiranya apa yang diharapkan. Ya. Yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap gagasan forum masyarakat budaya Tanah Poso ini yang sedang digagas di Buyung Bayau dan Tamung Kudena?
Besar harapan kami Pak, kiranya melalui Pak Rikson, semoga apa yang sudah dibangun ini sejak awal Pak, memang kita sangat membutuhkan dana. Ini memang mimpi besar Pak ini, mimpi yang besar. Jika ini memang tercapai, luar biasa ini Sawidago akan dikenal secara mendunia. Jika ini memang terpenuhi dan kami punya harapan besar Pak, ini kiranya dapat terpenuhi dibantu Pak Rikson dan juga mungkin ada partisipasi dari semua orang yang memang mau untuk membantu. Karena memang kita tahu ini di Mangkudena ini Pak luar biasa. Mungkin Pak Rikson sudah pernah ke sini. Jadi kami besar harapan kami walaupun mungkin nanti kami sudah tidak jadi lurah di sini karena tugas pekerjaan kami tetap akan selalu berkoordinasi berkomunikasi dengan Pak Ketua Adat di sini karena mereka yang penggagas yang punya ide ini Pak Bobi Kolu luar biasa bantuan beliau yang punya tanah ini punya lokasi ini. Kemudian beliau juga yang meminta kepada kami pemerintah kemudian bekerja sama dengan pemerhati yang lain, masyarakat yang lain yang memang turut untuk berpartisipasi, sumbang saran dan lain sebagainya tenaga melalui Pak Bobi Kolu ini itu kita harapkan kiranya ini dapat terwujud Pak. Karena kasihan masyarakat di sini mereka berkerinduan untuk itu. Jadi kenapa tidak Pak? Karena memang di sini ini adalah anugerah Tuhan buat Kelurahan Sawidago. Ini besar harapan kami. Semoga apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah diberikan Tuhan melalui sumber daya alamnya yang luar biasa, semoga ini bisa terwujud Pak. Walaupun mungkin kapan, tetapi pelan tapi pasti itu harapan kami. Semoga bisa terwujud Pak. Kita bergandengan tangan, bersinergi untuk membangun ini, mewujudkan impian ini. Luar biasa ini Pak tempatnya. Memang kalau berhasil ini Pak Rikson juga nantinya yang akan dikenal di dunia dan secara khusus di Indonesia. Ya, seperti itu Pak. Amin. Baik. Mudah-mudahan Terima kita kasih, Bu berdoa Lurah. sambil bekerja. Ya. Siap. Terima kasih Bu Lurah, saya izin mau bicara dengan Ketua Dewan Adat. Namun Oke. sahabat disabilitas, Baik, Pak. kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Baik. Terima kasih Pak Rikson. Tuhan berkati. Sehat selalu. Siang Carlo, Ibu serta Pak Rikson. Ini saya berada di areal air terjun di bawah ini, airnya juga ini. Karena kami marah sudah turun ke bawah mengikuti pinggir air, ini airnya Pak Rikson. Carlo, ini serta Ibu serta anak Carlo. Hari ini kami berada di air terjun ini di perkebunan Cingke Sakiti, perkebunan Cingke dan Durian Otong. Ini Bapak Yosua berada di pinggir air terjun ini air terjun ini airnya dari atas ini ruangannya ini dan ini juga ini ruangan ini airnya ini kami berada di air terjun ini air terjun ini di perkebunan Carlo ini di area perkebunan Carlo, perkebunan Cingke dan Durian Otong ini
Nanti dari kami dan perkebunan Simpe dan Durian Nongkrong Sakiti Kelurahan Sawidago. Shalom. Shalom ya. Makasih Pak Rikson. Iya. Ya, luar biasa. Ya, Sehat izin selalu, Pak, ya. bisa bicara dengan Ya. Ketua Adat. Ya, Terima kasih oke, Bu baik, Lurah. Pak. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Iya, Pak. Ya, makasih. Oke. Kita masih menunggu Ketua Dewan Adat Kelurahan Sawidago, Bapak Lodwig Mojeje. Beliau adalah tua-tua yang menegakkan hukum adat. Salam jumpa, Bapak Ya, benar. Mojeje. Ya, Tabea. Terima Pondaya. iya. Tabea. Bembe Bambari. Selamat Madago Bambari. Selamat sore Bapak Pendeta Rison Manyonyo bersama keluarga di Jakarta. Madago Madonde. Terima kasih. Madonde Maroso. Iya, Madonde Maroso. Bapak Pendeta Maroso. Rison, Ya, melalui kesempatan saat ini, ya. saya Ketua Majelis Adat Kelurahan Sawidago, nama saya Lodewijk Mojeje, lahir di Sawidago 15 Juli 1949, Yaku Sintinubu Pai Papa Icen Paritson. Tamamu. Melalui kesempatan ini, kami akan menyampaikan program pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kelurahan Sawidago. Sudah disampaikan Bapak Bobi Kolu tadi bersama Ibu Lurah. Minta maaf Pak Memeke sih. Itulah pembangunan. Iya. Pembangunan yang sementara sudah jalan. Pekerjaan pembangunan yang sudah jalan sekarang itulah pembangunan pembukaan akses jalan sepanjang 1.500 meter menuju ke puncak Mungkudena. Kemudian program kami dari panitia Kelurahan Sawidago, panitia forum pemerhati seni budaya Kelurahan Sawidago merencanakan pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung. Pada bulan lalu, bekerja sama dengan PT Poso Energi. PT Poso Energi sudah membantu Kelurahan Sawidago pembangunan pembukaan akses jalan sepanjang 1.500 meter menuju puncak Mungkudena. Kemudian sepanjang jalan 1.500 meter ini ada beberapa titik. Yang pertama sudah disampaikan tadi, program pembangunan patung Tuhan Yesus memberkati di Buyung Bayau, di mana kami berada saat ini. Kemudian titik kedua, terowongan Bayau Pesubungoyu sepanjang 800 meter. Titik ketiga, kuburan tua di dalam Gua Batu. Dan titik keempat, pelestarian
cagar budaya Benteng Mungkudena. Rencana panitia di puncak Mungkudena akan membangun rumah adat Pamona Poso yang namanya Lobo. Kemudian melalui kesempatan ini kami mewakili panitia pemerhati sejarah budaya Kelurahan Sabidago bersama seluruh masyarakat Kelurahan Sabidago. Kiranya melalui Bapak Pendeta Ritson Manyonyo bersama keluarga dan semua teman-teman yang ada di Jakarta, kiranya dapat membantu program yang sementara jalan sampai pada hari ini. Karena biaya pembuatan mata jalan, pembangunan Tuhan Yesus memberkati, dan pembangunan rumah adat Pamona Poso yang namanya Lobo di puncak Mungkudena membutuhkan biaya yang sangat besar. Melalui kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Pendeta Ritson Manyonyo bersama keluarga, kiranya melalui teman-teman yang ada di Jakarta, pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta, akan dapat memberi dukungan material untuk kelanjutan pekerjaan pembangunan yang sementara jalan sampai pada hari ini. Jadi untuk sementara itu yang kami sampaikan Bapak Pendeta Ritson. Wow, luar biasa, sahabat disabilitas. Kita sedang mendengarkan pembicara narasumber Ketua Adat Kelurahan Sabidago. Ini baju apa ini, Pak Mojeje? Baju adat Pamona Poso. Baju adat to Pamona anu pakai Baju adat Pamona. Paisiga. Iya. Tali. Paisiga. Oke. Iya. Siga itu ikat kepala. Baik. Ikat kepala. Bagaimana masyarakat memaknai adat dalam kehidupan sehari-hari di Sabidago, Pak Mojeje? Kehidupan masyarakat kita di Sabidago sei. Bagaimana mereka memaknai adat dan menjalankannya? Di Sabidago. Bagaimana orang Sabidago memaknai dan menjalankan adat tradisi budaya dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Pak Mojeje. Adat budisik, adat Pamona sehari-hari tetap dilaksanakan masyarakat kita yang ada di Kelurahan Sabidago ini. Iya. Dan bisa disebutkan beberapa hal tentang adat itu secara ringkas. Ya. Adat Pamona Poso yang sementara dilaksanakan di daerah kita di Tentena ini, khususnya di Kelurahan Sabidago, itulah adat perkawinan yang sementara jalan sampai hari ini. Kemudian adat pojama itu dilaksanakan sampai hari ini. Kemudian adat Popatongko, apabila ada pelantikan bupati atau gubernur yang dilaksanakan adat
Popatongko adat Pamona. Kemudian banyak adat-adat yang lain yang sementara dilaksanakan di daerah Pamona Poso ini. Tradisi dulu yang masih sempat saya ikuti, Moganci, Molado, Motente, kemudian Motaro. Iya. Apakah masih dibudayakan di Sabidago, Pak Ketua Adat? Tahun 2008 yang lalu dilaksanakan hari ulang tahun Kampung Sabidago yang ke-83. Yang pertama, kemudian pada hari ulang tahun itu dilaksanakan semua budaya Pamona Poso, termasuk Motaro, Moraego, kemudian dilombakan Moganci, Mobulingoni, Molado. Jadi permainan budaya orang tua dulu 2008 yang lalu dilaksanakan di Kelurahan Sabidago. Ini mengingatkan kepada generasi muda agar budaya kita tidak terlupakan. Luar biasa. Itu artinya Kelurahan Sabidago telah siap menyambut para wisatawan religi, wisatawan mancanegara, wisatawan apa saja untuk datang menikmati keindahan. Ya. Wisata perkebunan, wisata situs sejarah, wisata patung Tuhan Yesus memberkati, bahkan wisata air terjun, dan wisata air sungai Bimbi, dan wisata-wisata lainnya. Begitu ya Pak Ketua Adat ya? Iya, benar Pak. Ya. Kemudian Pak Pendeta Prison, lokasi Buyung Bayau ini termasuk Mungkudena dan sekitarnya adalah tanah adat Kelurahan Sabidago. Iya, tanah adat. Ya, adat. Baik, yang terakhir Pak Ketua Adat, apa yang ingin disampaikan melalui kesempatan kali ini kepada semua penonton channel ini atas segala kerinduan warga masyarakat Sabidago dengan segala maksud dan tujuannya. Silakan Pak Ketua. Iya, terima kasih Pak. Mewakili masyarakat Kelurahan Sabidago, mewakili panitia Forum Pemerhati Sejarah Budaya Kelurahan Sabidago, menyampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudari, kiranya dapat memberi dukungan kepada kami, dukungan moral, dukungan materi, agar pembangunan yang sedang direncanakan dan sudah berjalan dapat terselesaikan dengan baik. Dan kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Ritson Manyonyo, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan doa kami untuk kita semua agar rencana pembangunan ini berjalan dengan baik, dan kami sampaikan rasa hormat kami dan ucapan terima kasih banyak kepada ibu bapak, saudara-saudari yang bersedia untuk memberi dukungan moral, dukungan materi dalam pembangunan yang sudah disampaikan tadi. Demikian Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Luar biasa. Terima kasih Bapak Lotwit Mojeje, Terima kasih Pak. Dewan Adat Kelurahan Sabidago yang telah memberi pencerahan tentang adat tradisi budaya, himbauan, ajakan, dan kerinduan. Dan kami akan berpindah dengan Bapak Calvin Bobikolu untuk pembicaraan selanjutnya. Namun sahabat disabilitas, kita saksikan iklan layanan vaksinasi berikut ini. Ya, terima kasih Pak.
Sama suster tuh dokter. Suster terasa menyengat di kulit. Teringatkan apa-apa boleh kan? syarat lika-liku, kecemasan pun penuhi hatiku. Kerap kali masalah harus ku hadapi, kerap kali tantangan harus ku tatapi. Kadang ingin rasanya wah, keren. Kurang lebih 5 detik. 5 detik. Ku rasa kasih Boleh mengalir lihat kamera dulu. tiba-tiba. Ya, jangan lupa like, share, bersorak. Thank you, sangat ramah, terima kasih ya. Ya, teman-teman disabilitas yang belum siap. Begini. Dengan keluarga Bapak, Pak Imam. Apa yang terang kini jadi gelap, apa yang semangat kini terlelap, terduduk di pojok, lututku dekat. Entah mengapa dunia begitu pengap, tak ingin ku terdiam dan bersedih, tak ingin ku tenggelam di dalam pedih. Sedih jadi senyum, aku harus bangkit, senyum jadi tawa, lupakan rasa sakit. Dalam kegelapan ku terasa terang, dalam sedih duka ku terasa senang, dalam putus asa ku serasa terbang, dalam Yesus aku akhirnya menang. Ajarku melihat apa yang tak terlihat, agar kasihmu. Masih bersama Ritson Manyonyo dan saat ini sudah kembali bersama Bobby Calvin Kolo alias Bobby Wong. Brother. Halo, Bang Bobby. Iya, iya, didengar Pak Ritson. Baik. Iya, iya. Silakan. Mendengar Iya. percakapan Bu Lurah. Cuman gambarnya Ketua nggak Adat, keluar ini Pak Ritson. singkat apa responnya? Mendengar percakapan Ketua Adat dan Ibu Lurah, apa tanggapan Bapak terhadap dukungan mereka? Bisa dibuka mic-nya, Pak? Mic-nya belum dibuka? Mic-nya, Pak, Bobby? Mic, unmute. Oke. Mic-nya belum? Ya, bisa sedikit tanggapan terhadap dukungan yang datang dari Dewan Adat dan pemerintah kelurahan? Iya, sangat senang ya, sangat puas karena memang dari awal kami bekerja sama dengan pemerintah Kelurahan Sawidago. Dalam hal ini Ibu Lurah kami, Ibu Rita Mawo, Galela, termasuk Bapak Ketua Adat Kampung Adat Sawidago, Bapak Lodewijk Mojeje. Ya, bersama seluruh stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, LPM, kita semua sepakat untuk membangun ini. Semua yang telah direncanakan tadi. Puji Tuhan, ya. Apakah Ibu Gembala Jemaat ada hadir, Pak Bob? Ibu Gembala tadi berhubung karena ada acara yang sangat krusial ya, sehingga beliau pamit, tetapi tetap mendukung rencana pembangunan patung Yesus memberkati ini karena memang kita selama ini satu tim, begitu. Ya. Berarti 3 pilar penting, 4 pilar, masyarakat, pemerintah, gereja, dan Dewan Adat, semuanya bersama-sama mendukung program ini ya? Iya, saling menguatkan. Ya. Baik, Pak Bob, kita sudah bicara tentang situs wisata sejarah, situs wisata religi. Tadi di tayangan video, apakah Pak Bob sempat menyaksikan ada mini waterfall gardens di Sakiti? Air terjun mini. Kami, ya sangat luar biasa Pak Pendeta Ritson. Itu Itu sebuah penemuan progres, baru, ya. Pak. Iya, iya, Itu iya. penemuan baru, Pak. Iya. Jadi kita bisa menghadirkan area-area wisata sehingga orang-orang yang akan datang ke Kelurahan Sawidago, mereka seharian penuh dapat berkeliling menikmati indahnya Betul, Sawidago, Pak. Ya. baik di Mukudena, Buyung Bayau, di Sakiti, Waterfall, Ya.
bahkan wisata perkebunan ya Pak ya? Iya, betul Pak. Perkebunan nilam, perkebunan kopi, perkebunan durian montong, dan masih banyak lagi sentra-sentra perkebunan yang luar biasa. Atas anugerah Tuhan terhadap kekayaan alam, saya demikian rupa apa yang Bapak mau sampaikan. Doa dan ucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik segala-galanya. Kami hanya dapat menyampaikan visi misi kami dalam doa, termasuk sahabat-sahabat Kristiani yang mulia hatinya. Inilah kami akan membangun misi Allah dalam apa yang kami telah sampaikan tadi. Semuanya hanya bagi kemuliaan nama Allah semata-mata. Demikian Pak Rizwan. Dan kemudian bagi penonton yang ingin lebih detail mengikuti sejarah, saya mendengar ada channel YouTube Pak Bobby Wong yang juga banyak mengulas sejarah yang dimaksud. Bisa disampaikan nama channelnya Pak? Iya, nama channelnya Bobby Wong Dictionary ya. Nama Facebooknya Bobby Wong. Boleh dilihat sejarah perbentengan Tamung Kudena. Walaupun kami menayangkan belum semua ya, belum detail, tetapi gambaran awal sudah dapat dimengerti dari beberapa video kami sendiri yang telah menuturkan, karena kami sendiri yang menulis 6 bab persejarahan perbentengan Tamung Kudena, hubungannya dengan Kedatuan Lubu, termasuk Kerajaan Sigi bagian utara dan seluruh kerajaan di wilayah Pulau Celebes. Demikian Pak Ritson. Baik, kalau ada yang ingin menghubungi Pak Bobby Kolo dan forum ini, bisa menghubungi ke nomor yang mana? 08 22 9822 9685. Itu nomor yang standby untuk baik dukungan, konfirmasi pertanyaan, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan rencana forum masyarakat budaya Tanah Poso yang ada di Kelurahan Sabidago. Baik, ya. Sekali lagi terima kasih Pak Bobby atas waktunya. Mohon izin kalau bisa kamera disorot pemandangan-pemandangannya sambil berjalan menyorot, men-shoot lokasi-lokasi yang indah, baik Danau Poso, baik gunungnya, maupun yang di sekitarnya, maupun yang hadir saat ini. Boleh disorot Pak? Oke. Tulis. Baik, di sini kami terdapat dukungan dari Polri, Bapak Kapolmas Kelurahan Sabidago, Bapak Andri. Ada juga Bapak Herianus Narendo telah banyak membantu perjuangan masyarakat adat Sabidago, di mana juga kami akan memperlihatkan inilah titik lokasi ada bendera merah putih. Kami telah menaruhkan titik cakar ayam atau tiang pancang dari patung Yesus memberkati itu sendiri. Obsesi kami patung ya. Obsesi kami disorot, Pak. Ya, obsesi kami kelak patung Yesus memberkati yang akan didirikan di tempat ini melebihi tingginya patung Yesus memberkati yang ada di wilayah Toraja, Makale. Itulah iman kami. Kemudian dari sisi depan puncak gunung ini kita melihat bersama kota Danau Poso, Tentena, ya. Disinilah titik
pusat Gereja Kristus di Sulawesi Tengah, ya. Inilah pemandangan yang sangat indah terhadap seluruh daratan kota Tentena di negeri Danau Poso. Di sisi kanannya terdapat perbentengan Tamungkudena, adalah sebuah bukit menjulang tinggi. Disinilah para leluhur yang menurunkan kampung adat Sawidago dari 12 kampung samborondanya menjadi sebuah kampung terbesar di wilayah negeri Danau, disebut dengan Kampung Adat Sawidago atau Kelurahan Sawidago. Ada beberapa aset pariwisata Kampung Adat Sawidago. Kami belum mengangkatnya, tetapi kami memulai titik aset yang pertama dari sebuah sejarah perbentengan Tamungkudena. Di depan kita juga kami telah membangun sebuah rumahan kecil, di mana rumah kecil ini yang sangat sederhana, kami akan mengawali doa untuk pendanaan rencana pembangunan patung Yesus Memberkati, yang adalah sebagai ikon Gereja Kristus di wilayah Sulawesi bagian tengah. Di sisi kirinya terdapat sebuah dusun besar, yaitu Dusun Toaro. Di sisi kirinya terdapat sebuah perkampungan besar yang dikenal dengan Dusun Toaro, dengan lahan yang sangat luas mengelilinginya adalah lahan perkebunan masyarakat adat Kampung Adat Sawidago bersama masyarakat Kota Tentena secara bersama-sama berkebun, bertani di wilayah teritorial Kampung Adat Sawidago. Ada banyak juga wisatawan-wisatawan lokal yang berdatangan setiap hari datang melihat keindahan pemandangan Kota Tentena, di mana titik puncak Bukit Buyung Bayau ini, titik akan dibangunnya patung Yesus Memberkati, adalah sebuah titik puncak pandangan terindah atau panorama terindah ketika kita memantau seluruh negeri Danau Poso atau Kota Tentena. Demikian Pak Rison. Baik, sahabat disabilitas, perbincangan kita kali ini sungguh mencengangkan karena Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Destinasi wisata baru Tamungkudena Benteng bersama rencana pembuatan patung ikon Tuhan Yesus Memberkati di Buyung Bayau beserta beberapa destinasi wisata lainnya yang ada di Kelurahan Sawidago, yang mana tempat dibesarkannya Ritson Manyonyo. Di sanalah tanah air beta. Tanah air beta tak akan pernah kelupakan. Penuh memori, banyak kisah yang membuat hidup ini menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatian kita sekalian yang telah mengikuti di Zoom. Terima kasih Ibu Lurah, Bapak Ketua Adat, Bapak Polmas, Bapak Babinsa, beserta seluruh masyarakat Sawidago, Pepamona, masyarakat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia pencinta pariwisata. Mari kunjungi, datangi Kelurahan Sawidago, aman, damai. Mereka siap menantikan kunjungan para wisatawan untuk menikmati keindahan yang Tuhan ciptakan. Udaranya sangat dingin, udaranya sangat segar, tidak ada polusi, masyarakatnya sangat ramah, murah hati. Mereka welcome terhadap siapapun. Mereka bisa menerima dengan segala keragaman. Hidup rukun dan damai, penuh dengan toleransi. Mereka kuat, sin tubuh,
Barroso. Akhirnya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta menyalakan loncengnya. Mari kita dukung channel ini untuk menuju 1 juta subscriber. Dan untuk bisa menjadi pribadi yang berguna, bermanfaat bagi begitu banyak orang. Baiklah kita melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Saya Ritson Manyonyo, Calvin Bobby Kolu, beserta seluruh masyarakat Sewidago. Akhirnya menyampaikan kepada kita sekalian, sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Indonesia inklusi, disabilitas maju, dan sejahtera. Tabea.